Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan masuk kepada pembahasan nilai mutlak. Ya, apa itu nilai mutlak? Ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, oke. Apa itu pengertian nilai mutlak? Ya, nilai mutlak itu seperti antum membahas tentang jarak. Misalkan ya, jarak titik 0 ke titik 5 ya, ke titik 5 adalah 5 ya. Jarak titik 0 ke titik min 3 adalah 3. Nah, seperti itu sebenarnya ya. Mirip dengan konsep jarak ya. Nah, jadi jarak dari titik 0 ke titik min 3 itu adalah 3 satuan ya. Nah, jarak titik 0 ke titik 5 adalah 5 satuan. Atau kalau kita katakan nilai mutlak itu apa sih sebenarnya? Nah, secara definisi nilai mutlak itu, nah, jika X anggota dari bilangan real itu bilangan apa saja, maka nilai mutlak ditulis dengan tanda seperti ini ya. Nilai mutlak tanda seperti ini, ada garis yang mengapit X dan didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan X. Dia sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan nilai mutlak itu sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Maksudnya seperti apa sih, Bu? Misalkan Ibu punya, kalau dikatakan berapa nilai mutlak dari 2. Nah, nilai mutlak dari 2 ini adalah 2. Ya kan? Nah, tapi nilai mutlak dari, berapa nilai mutlak dari min 2? Nah, ini yang dipakai berarti yang tadi ya, yang digunakan adalah nilai mutlak dari nih ya, nilai mutlak dari yang pertama ini. Oke. Nah, ini yang pertama. Kemudian nilai mutlak yang kedua, yang dipakai yang mana? Yang ini. Ya, karena dia nilainya minus nih. Ini minus. Maka kita bisa buat menjadi min 2. Nah, itu artinya dia pakai untuk nilai X kurang dari 2. Berarti adalah min 2 sama dengan 2. Nah, inilah yang dimaksud dengan definisi nilai mutlak ini. Jadi kalau dia antum punya nilai positif, berarti dia pakai yang pertama. Antum punya negatif, berarti pakai definisi yang kedua. Ya. Nah, itulah yang dikatakan nilai mutlak. Atau nilai mutlak itu gampangnya semuanya pasti positif. Itu nilai mutlak. Ya. Dia selalu positif. Luar biasa, dia selalu positif. Nggak pernah negatif nilai mutlak itu. Selalu positif. Ya. Oke. Nah, ada beberapa sifat dari nilai mutlak ini yang Ibu mau sampaikan ke antum. Ya. Nah, yang pertama, Ibu tulis ya. Yang pertama adalah nilai mutlak min X. Nah, itu pasti adalah X. Ya. Contohnya kayak tadi Ibu contohkan adalah min 3 misalkan. Ini pasti sama dengan nilai mutlak 3. Ini pasti sama. Ya. Kalau pakai definisi kan tadi cuma min 3 sama dengan 3. Nah, kalau menggunakan sifat-sifat ya, dia nilai mutlak min 3 itu sama dengan nilai mutlak 3. Masih pakai tanda nilai mutlaknya. Nah, ini baru sama dengan 3. Oke. Nah, sifat yang kedua adalah, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, nilai mutlak X itu sama dengan X kuadrat positif. Ya, X kuadrat, akar X kuadrat. Karena akar itu selalu positif. Misalkan Ibu bilang, Ibu punya 2, nilai mutlak 2 itu sama dengan akar dari 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 4 sama dengan 2. Ini kita juga katakan bisa akar 2 sama dengan, bisa begini. Ya. Nah, ini misalkan antum punya min 2. Nah, ya. Ibu sekarang coba min 2 ini dari 2. Ini sama aja. Berapa hasilnya? Min 2 kuadrat adalah 4. Sama dengan 2. Nah, itu maksudnya. Oke. Kemudian yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah
Nilai mutlak kalau antum kuadratin itu sama saja dengan antum kuadratin begini. Nah, sama saja dengan begini. Ya. Jadi nilai mutlak X kuadrat sama dengan nilai mutlak min X-nya kuadrat, ya. Min X-nya yang dikuadratin baru dimutlakin sama dengan X kuadrat. Misalkan Ibu ambil contoh, ya. 3, nah nilai mutlak 3 kuadrat sama dengan nilai mutlak min 3. Nah, dikuadratin berapa ini? Min 3 kuadrat 9. Sama dengan 9. Ini juga sama dengan yang ini. 3 kuadrat sama dengan 9. Sama saja. Ya, sama hasilnya. Oke, itu maksudnya. Oke anak-anak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ke sifat selanjutnya. Nah, sifat selanjutnya adalah, misalkan antum punya untuk sembarang X, setiap X anggota bilangan real, ya, X, Y-nya, ya, untuk setiap X anggota bilangan real, ini X, Y-nya berlaku. Ya, yang pertama, misalkan Ibu punya X min Y, ini sama dengan Y min X. Kalau nggak ada nilai mutlaknya, ini kan nggak berlaku. Misalkan Ibu punya, kita ambil contohnya apa, Bu? Contohnya adalah misalkan 2 dikurang 3. Ini sama dengan nilai mutlak 3 dikurang 2. Ini berapa? Ini adalah min 1, nilai mutlaknya ini adalah 1. Hasilnya pasti 1 sama. Ya, karena dia selalu positif. Jadi hasilnya sama. Kemudian sifat yang kedua, ya, untuk X ini yang setiap X anggota bilangan real, XY berlaku seperti ini. Oke, ya, kita lanjutkan. Sama juga X kali Y. Nilai mutlak ini berlaku sifat kebalikannya, ya. Y kali X. Nah, itu berlaku. Contohnya misalkan antum punya ini. Contohnya berapa? 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 sama dengan nilai mutlak 6 sama dengan 6. Oke. Yang ketiga. Contohnya apa lagi? Nah, yang 3 sifat yang ketiga itu ada kalau pembagian nih. Ya. Untuk pembagian ini, ya, nilai mutlak X per Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Syaratnya adalah Y tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 di bawah tidak terdefinisi. Oke. Nah, karena itu coba kita lihat contohnya apa. Ya. Contohnya adalah misalkan antum punya 2 per 3 nilai mutlak ini sama dengan nilai mutlak 2 sama dengan nilai mutlak 3. Sama dengan 2 per 3. Oke. Nah, ada sifat yang keempat. Nah, ingat nih. X plus Y ini lebih kecil sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan, ya, ada sama dengannya. Nah, ditambah dengan Y. Kenapa? Kita coba contohnya, ya. Nah, contohnya adalah 2 ditambah 3 sama dengan, berlaku sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Tapi kalau antum punya misalkan 2 ditambah minus 3, ini kan boleh saja kan? Sama dengan, tentu ini berapa hasilnya? Ya, ini pasti lebih kecil, gitu kan, daripada 2 ditambah minus 3. Ya enggak? Nah, ini berapa hasilnya? Min 1. Nilai mutlak ini 5. Berarti di sini kita bisa lihat min 1 pasti lebih kecil 1, ya, karena dia nilai mutlak jadinya 1 lebih kecil daripada 5. Ya, itu berlaku untuk sifat yang keempat ini. Kemudian sifat yang kelima.
Nah, ini sama dengan yang kebalikan. Misalkan nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y, ini pasti lebih kecil daripada X min Y. Contohnya misalkan, kita ambil nilai mutlak 2 tadi ya, dikurang nilai mutlak 5. Nah, berapa hasilnya? Pasti ini lebih kecil daripada nilai, ya. Bisa sama dengan ya, untuk kasus ini kita ambil yang lebih kecil. Tuh hapus, kita ambil yang lebih kecil. Untuk kasus ini pasti berlakunya begini. Berapa? 2 dikurang 5. Oke, anak-anak, kita lanjutkan sifat yang kelima tadi di sini ya. Nah, tadi karena tempatnya tidak cukup, kita ambil X, nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y sama lebih kecil sama dengan X min Y. Oke. Nah, contohnya misalkan kita punya 2 dikurangin 5. Ini pasti lebih kecil daripada 2 dikurang 5 dari nilai mutlaknya. Kita lihat ini berapa? 2 kurang min 5, 2 kurang 5 adalah, nah, ini positif kan? Ini positif. Kurangin hasilnya adalah berapa? Min 3. Kurang, lebih kecil daripada 3. 2 kurang 5 adalah, ini kan sama dengan min 3. Nilai mutlak min 3 adalah 3. Nah, pasti ini hasilnya. Oke, itu sifat dari beberapa nilai mutlak. Paham ya? Oke. Oke anak-anak, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, misalkan antum mau ibu kasih contoh soal ya. Misalkan yang pertama, nah, ibu bilang min 5 dikurangin 3 ditambah 2 min 3 dikurangin ditambah tadi ya, dikurangin min 4 sama dengan berapa? Coba ya. Nilai mutlak 5 dikurangin nilai mutlak 3 ya. Ditambah 2 kurang 3 minus 1. Minus 1 nilai mutlaknya berapa? 1. Berarti tambah 1. Dikurang nilai mutlak min 4 adalah 4. Berapa hasilnya? 5 kurang 3, 2. 2 tambah 1, 3. 3 kurang 4, min 1. Ini hasilnya. Oke, kita coba contoh yang kedua. Ya. Misalkan 5 min 11, gitu kan. Ditambah 3, nilai mutlak 3, dikurangin nilai mutlak min 7, ya. Ditambah nilai mutlak 2 sama dengan berapa? Oke, kita kerjakan ya. 5 min 11 berapa? Minus 6. Nilai mutlak minus 6 adalah 6. Ditambah nilai mutlak 3, 3. Dikurang nilai mutlak min 7 adalah 7. Ya, nilai mutlak 7, 7. Tetap tandanya minus. Bukan berubah ya. Ini nilai mutlak, ingat. Ini nilai mutlak. Kemudian ditambah nilai mutlak 2, 2. Maka hasilnya, coba kita lihat. 6 tambah 3, 9. 9 kurang 7, 2. 2 tambah 2, 4. Hasilnya adalah 4. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak itu seperti apa sih, Bu? Fungsi nilai mutlak biasa dilambangkan sebagai berikut karena dia fungsi. Gini. Inilah nilai fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak ini bisa nanti antum gambar, ya. Gambar grafik nilai mutlak itu dia selalu positif, nak, ya. Selalu positif. Grafik nilai mutlak itu dia tidak pernah negatif. Oke. Itu yang sederhananya. Bisa saja kita merubah menjadi ini yang bentuk pertama, ya. Bentuk kedua, misalkan ibu katakan fungsi fx sama dengan bisa begini. Ini juga adalah fungsi nilai mutlak. Contohnya seperti apa? Contoh yang pertama ini, ya. Fx sama dengan x, biasa, sederhana ya. Yang kedua, misalkan
Ini tetap ya sederhana. Yang kedua ini yang agak ini ya. Misalkan Ibu bisa bilang 2x plus 3. Nah, seperti itu. Ini adalah sifat dari nilai mutlak. Tapi bagaimana Bu? Ini tetap kita gunakan definisinya. Ya. Nah, kalau ini dia bernilai x di mana x lebih besar daripada 0. Ya. Lebih besar sama dengan 0 dan bernilai min x. Min x untuk x kurang daripada 0. Ini juga sama. Ya, ini. Nah, kalau antum rubah jadi gini dia. AX plus B. Nah, ya. Untuk dimana AX plus B lebih besar sama dengan 0. Satu kesatuan. Oke. Ini juga satu kesatuan. Nah. Berarti ini gimana? Min AX plus B. Nah, untuk AX plus B-nya kurang dari 0. Paham? Nah, contohnya, misalkan Ibu buat ya, Fx adalah nih 2x plus 3. 2x plus 3. Maka, dari ini kita bisa menggunakan definisi ini. Maka Fx, dia bisa bernilai, ini ya, untuk 2x plus 3, untuk 2x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Ya. Dan dia bernilai min 2x plus 3 untuk 2x plus 3 kurang dari 0. Oke, nanti Ibu kasih contoh soal. Oke anak-anak, kita tadi lanjutkan ya. Contoh soal yang pertama yang kita katakan tadi adalah sama dengan nilai mutlak 2x plus 3. Nah, berdasarkan definisi, maka kita bisa menjelaskan ini sebagai berikut. Tadi Ibu jelaskan 2x plus 3, dia bernilai positif pada saat 2x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Berarti 2x lebih besar sama dengan min 3, gitu kan? Berarti x lebih besar daripada min 3 per 2, gitu kan? Nah, dia bernilai min 2x plus 3 pada saat 2x plus 3-nya bernilai negatif. Berarti 2x lebih kecil daripada min 3, x lebih kecil daripada min 3 per 2. Jadi kalau kita gambar dalam bentuk grafik, ini pertidaksamaan, lihat, antum ingat ini tanda persamaan. Ini jadi nilai pembuat nolnya berapa? Min 3 per 2. Ya. Yang lebih besar dari 3 per 2 kanan atau kiri? Kanan ya. Nah, ini kalau kita bagi 2, yang sebelah kanannya dia bernilai positif. Ini. Yang sebelah kiri ini dia bernilai, nah ini kan x kurang dari min 3 per 2, berarti sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri. Berarti dia bernilai di sini min 2x plus 3. Itu maksudnya. Oke, paham? Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum paham ya. Kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal, misalkan nanti Ibu berikan antum beberapa soal dan coba antum kerjakan. Sip. Oke. Contoh nomor 1 ya. Nah, misalkan Ibu punya fungsi fx ya. Fx-nya adalah nilai mutlak 2x min 1. Begitu. Gx, Ibu punya nilai mutlak x min 3. Nah, tentukan 2 fx ditambah gx untuk x sama dengan 4 ya. Nah, ini gimana? Ya, kita jawab. Kita jawab, masukkan untuk x sama dengan 4.
Kita masukkan untuk X sama dengan 4, berapa kita dapat? F4 gitu kan. Kita dapatkan 2 kali 4, 8 dikurang 1 sama dengan 7 ya. Nilai mutlak 7, 7. Kemudian G. G berapa? G4 ya. Untuk G4 kita dapatkan 4. Berarti 4 dikurang 3 sama dengan nilai mutlak 1 berapa? 1. Maka bisa kita kerjakan ini 2. Fx berarti 2 kali 7 ditambah Gx 1 sama dengan 15. Udah ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut pada penyederhanaan bentuk nilai mutlak. Ya, ini contoh soal juga. Misalkan ibu punya, ya, ini contoh yang kedua ya. Ibu ambil contoh 2. X min 2. Nah, dikurang X plus 1. Ya. Sederhanakan ya, di sini menyederhanakan bentuk. Ini sederhanakan soalnya. Sederhanakan X min 2 dikurang nilai mutlak X plus 1 untuk X kurang dari min 1. Misalkan seperti itu. Ya. Maka kita jawab nih satu-satu. Ya. Berdasarkan definisi. Ini 1, ini 1. Kita sederhanakan ya. Karena ada syarat ini untuk ini. Oke. Kita lihat. X min 2 berdasarkan definisi berarti X min 2 di mana X min 2 lebih besar daripada sama dengan 0, X lebih besar daripada 2. Min X min 2 jangan lupa dikurung biar antum gak bingung ya. Untuk X min 2 lebih besar kurang ya. Kurang daripada 0, maka X lebih kurang daripada 2. Nah, ini berarti pembuat nolnya adalah 2 kan. Nah, antum buat 2 sini. Nah, ya. 2. Nah, lihat yang nilainya positif X lebih besar. Ya, X lebih besarnya ke sini ya. Nah, ke arah sini. Maka antum ini bisa antum buat garis gini dan ini adalah X min 2 dan ini adalah min X min 2. Oke. Nah, untuk yang kedua X plus 1 sama X plus 1 berdasarkan definisi, maka kita dapat X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Untuk X plus 1, nah, ntar, campur ya, ntar ya. Oke. Nah, untuk X plus 1 lebih besar sama dengan 0, berarti X lebih besar daripada min 1. Nah, ini bernilai negatif. Ya, untuk X plus 1-nya kurang dari 0, X kurang dari min 1. Nah, antum gambar lagi nih di sini. Set ya. Berapa? Min 1. Min 1 ada di mana? Di sini. Min 1. Berarti dia bernilai positif. Yang mana? X plus 1. Di sini X plus 1. Bernilai negatif di mana? Di sini. Min X plus 1. Nah, kalau antum yang ditanya apa? Yang ditanya kurang dari 1. Wilayahnya mana nih? Kurang dari min 1. Ini dia wilayahnya ya. Nah, wilayah mana? Wilayah ini semua nih. Ke arah sini semua. Maka kita bisa menjumlahkan, menyederhanakan bentuk tersebut menjadi, oke, gue tulis pakai merah ya. Nah, jawabannya ini ya. Jawaban dari ini adalah kita masukkan ke sini. Nah, berarti X min 2. X min 2 ini ya. Dia masuk ke untuk wilayah ini, berarti dia wilayah negatif. Ya enggak? Nah, berarti kita masukkan min X min 2. Nah, dikurang. Kelihatan enggak, nak? Gelap ya? Kelihatan ya? Nah, kemudian X plus 1. X plus 1 dia, untuk tak syaratnya lihat. Yang dilihat tetap syarat. Berarti untuk yang bernilai negatif, berarti min. Ini tadi tanda dalam kurung ya. Ini dalam kurung. Oke. Untuk berarti min. Dia dikurang. Min. Berarti plus. X plus 1. Ibu hapus aja deh ya. Pakai warna putih saja. Ya. Ini hasilnya berapa? Min X
min X min 2 plus 2. Ya, ini udah plus X plus 1. Sama dengan berapa? Min X hilang. Hasilnya sama dengan 3. Jadi bentuk sederhana dari ini adalah 3. Paham? Insya Allah ya. Oke, kita ambil contoh selanjutnya. Bagaimana kalau untuk jarak, misalkan tadi A ya, A-nya itu untuk X kurang daripada min 1. Nah, kalau untuk B-nya, misalkan min 1 lebih besar X lebih besar dari 2. Tadi soal kita apa? Sederhanakan bentuk dari X min 2 dikurangin X plus 1. Nah, tadi kan kita dapat gambarnya bagaimana, nak? Nih, antum harus tidak boleh lupa gambarnya ya. Nah, gambarnya tadi untuk X sama dengan 2 ya. Tadi di sini berlaku X min 2. Nah, di sini berlaku min X min 2. Terus untuk min 1 ya. Min 1 berlaku X plus 1. Di sini min X min 1. Ya. Ini daerahnya, batasnya ini. Ini harus antum ingat batasnya ini. Ya. Nah, sekarang untuk jarak ini. Min 1 sampai 2. Berarti untuk min 1 sampai 2 itu mana ini? Nah, untuk daerah ini. Untuk daerah ini penyederhanaannya bagaimana? Nah, untuk daerah ini kita lihat. Untuk X plus 2, dia masih bernilai negatif. Ya. Maka sederhananya yang ke B, bentuk sederhana dari ini adalah dari X min 2 ya. Dari X min 2 adalah bentuk sederhananya adalah ini. Ini dia ya. Jadi kita masukkan min X min 2 dikurang X plus 1 ya. Dari sini tambah X plus 1. Untuk X plus 1 ya, ini batasnya ini. Untuk X plus 1 berlaku yang mana? X plus 1 atau min X min 1? Berlaku X plus 1. Maka langsung kita ginikan. X plus 1. Bukan tanda min lagi. Karena dia bernilai positif setelah minus 1. Ya. Setelah minus 1 dia bernilai positif. Berarti bentuknya seperti ini. Maka kita bisa menggunakan, kita langsung hasilnya adalah, bentuk sederhananya adalah min X plus 2 min X min 1. Ini didistribusikan ya. Kita dapat min X min 2X 2 kurang 1 plus 1. Ini adalah bentuk sederhana dari ini ya. Untuk jarak untuk selang min 1 antara min 1 sampai 2. Ini jawabannya. Itu yang dimaksud ya. Jadi ini kita menyederhanakan bentuknya, tapi ada selang tertentu. Nah, selangnya inilah yang harus kita perhatikan ya. Jangan antum bingung ya. Antum nulisnya di sini, dilihat aja. Selang setelah 2 itu positif, sebelum 2 ya, wilayah 2 sebelah kiri adalah negatif. Min 1 sebelah kiri adalah negatif, min 1 sebelah kanan adalah positif. Nah, tinggal kita lihat. Ya, ini setelah min 1 berarti berlaku ini. Ya, seperti itu. Ini adalah bentuk sederhananya. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah, materi pertama kita terkait dengan nilai mutlak selesai. Kita akan bertemu pada nilai mutlak yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.